Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Nur Maslika, PKL 2020 IAIN Kediri. Di sini di video kali ini saya akan melakukan konseling substik dengan Rekanita Norma Yunita dari Ranting Ibnu IPPNU Desa Tempel Paternejo. Konseling substik kali ini adalah offline dan saya sudah minta izin kepada Rekanita Norma untuk memviralkan kejadian yang dia alami. Terus simak videonya ya teman-teman. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen. Mungkin Rekanita di sini bisa menceritakan apa sih yang keluh kesahnya dalam dirinya, dalam hatinya. Boleh nggak diceritakan? Boleh. Oke, jadi di sini konseling substiknya Rekanita bisa menjelaskan keluh kesahnya. Jadi gini Mbak, saya ini baru di organisasi PNU IPPNU dan apalagi sekarang ini saya diamanahi sebagai ketua di IPPNU. Tentunya ya di Ranting, tentunya itu sangat berat untuk saya dikarenakan saya ini masih belum bisa menempatkan diri saya, apalagi saat kumpulan pastinya itu juga akan terjadi perselisihan ataupun perbedaan pendapat, dan itu saya belum bisa mengontrol emosi saya, terutama dalam perbedaan pendapat itu pastinya setiap orang beda-beda, dan itu saya masih terkadang mengikuti keputusan saya sendiri sehingga menimbulkan kekurangan. Misalnya sampai situ dulu saja. Jadi Rekanita ini mengalami bahwasanya dia baru pertama kali menjadi seorang ketua khususnya di organisasi IPNU IPPNU, dan dia juga merasakan sebuah proses baru, terus rasa perbedaan di antara dia dan kawan-kawannya yang pasti itu adalah terobosan baru. Dan ketika kita sudah memilih sesuatu yang kita pilih, itu pasti ada konsekuensinya, dan nanti dan Rekanita nanti pasti akan memilih konsekuensi itu, akan menerima konsekuensi yang sudah dipilih yang pasti ya. Jadi mungkin Rekanita pasti akan berusaha untuk menyetarakan tentang sampean dan teman-temannya ya. Mungkin dari sampean ada yang merasakan berbeda atau gimana ketika sudah menjadi ketua, terus kemudian menyetarakan itu semua. Ada yang bisa sampean lebih perjelas itu lagi. untuk hal yang beda itu pasti ada. Yang pertama adalah bagaimana saya menempatkan diri saya di organisasi, itunya pasti akan sulit karena saya masih awal dan saya belum pernah berbaur Tentang organisasi. ya. Dan yang kedua adalah saya belum begitu bisa mengayomi rekan-rekanita saya. Sudah setuju. Tapi mungkin ada dari Rekanita mungkin ada sesuatu yang bisa Rekanita selesaikan dalam sesuatu yang menurut Rekanita itu sulit gitu, kayak kita menyetarakan diri kita dengan teman kita, sependapat dengan diri kita dan dengan mereka, itu pasti ada rasa kita terus berusaha untuk menjadi sama dengan mereka, satu misi dan satu tujuan. Ya pernah ada? Iya pernah. Jadi saya mau tidak mau harus menyamakan supaya nanti kedepannya tujuannya bisa tercapai bersama, dan semoga saya selalu menyemangati diri saya supaya saya bisa berbenah diri lebih baik dan tidak emosional, terutama dalam hal perbedaan pendapat.
Ya, itulah yang namanya berorganisasi. Kita harus menyetarakan ya, yang pasti menyetarakan tentang ego kita, tentang kesetaraan kita, tentang kesamaan dalam satu tujuan yang sama, bahwa IPNU IPPNU itu adalah naungannya Nahdlatul Ulama dan tujuannya sama, visi misinya sama, jalannya pun sama, seperti itu ya. Mungkin itu jadi jadi gregete Mbak Norma semakin meningkat ketika sudah menjadi ketua ya. Dan mungkin dari Mbak Norma ada keinginan untuk lebih baik lagi, karena kan ini baru pertama kan menjadi ketua di IPNU IPPNU khususnya ranting Desa Tempel Patanrejo ya kan. Itu bagaimana mungkin Mbak Norma akan memiliki gambaran yang akan lebih baik lagi ke depannya? Untuk yang pertama, saya akan mengkader diri saya terlebih dahulu supaya kedepannya itu tidak terjadi perselisihan antara yang satu dan yang lainnya. Dan yang kedua, saya harus tetap semangat meskipun terkadang itu berat untuk saya. Dan yang ketiga, semoga rekan dan rekan kita tetap aktif dan tetap istiqomah dalam berorganisasi di IPNU IPPNU terutamanya. Dan semoga saya bisa menjadi contoh yang lebih baik untuk generasi-generasi selanjutnya. Jadi pada intinya Mbak Norma ketika sudah merasakan semua itu adalah tekad bulat Mbak Norma untuk selalu berjuang dan bertakwa di IPNU IPPNU dan bersama rekan dan rekanitanya dengan tujuan yang baik, dengan niat yang baik, dan dengan tekad yang baik, yang pasti akan selalu istiqomah apapun keadaannya, naik turun yaitu sama dengan iman kita. Terkadang kita naik, terkadang turun, semangat pun juga seperti itu, tapi rekanita ini selalu berusaha untuk semangat dimanapun tempatnya berada, waktunya, yang pasti terus semangat untuk kader-kadernya, seperti itu ya. Ya, semoga dari IPNU IPPNU khususnya ranting Desa Tempel Patanrejo yang ketuanya ada rekanita Norma, semoga dari rekan dan rekanitanya dari IPNU IPPNU-nya kepengurusannya selalu aktif dan setiap gerak langkahnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi konseling sofistik saya dengan rekanita Norma dari ketua IPNU IPPNU Desa Tempel Patanrejo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.